au aikatan min wazaifihid diniyah wal amali bil a'mali shalihah, atau keadaan itu mencegah dia dari tugas-tugas keagamaannya dan beramal dengan amal-amal saleh, maka boleh bagi dia meminta kepada Allah bahwa Allah keluarkan dia dari keadaan yang demikian itu. Fahuwa min alamati ma'rifatil abdi bi rabbih subhanahu wa ta'ala, maka itu merupakan tanda ma'rifatnya seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Apabila adalah seorang hamba atas satu keadaan yang mana keadaan itu tidak sesuai dengan yang dimaksudnya. Apabila kita berada pada satu keadaan yang kada sesuai dengan keinginan kita, maka tidaklah patut, tidaklah layak bahwa menghendaki seorang hamba tadi keluar dari keadaan itu dengan dirinya sendiri, dengan bahwa dia menuntut dari Allah bahwa Allah mengeluarkannya dari keadaan itu, karena ini merupakan dikti atas Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan sayogianya semestinya bagi dia berbaik adab beserta Allah dan mengutamakan apa yang dikehendaki Allah atas pilihannya itu sendiri. Illa idza kanat haluhu, kecuali apabila keadaannya itu ghaira mardiyyin lillah subhanah, kecuali bila keadaannya itu tidak diridhai oleh Allah. Au aikatan min wazaifihid diniyah wal amali bil a'mali shalihah, atau keadaan itu mencegah dia dari tugas-tugas keagamaannya dan beramal dengan amal-amal saleh, maka boleh bagi dia meminta kepada Allah bahwa Allah keluarkan dia dari keadaan yang demikian itu. Fahuwa min alamati ma'rifatil abdi bi rabbih subhanahu wa ta'ala, maka itu merupakan tanda ma'rifatnya seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, artinya kalau kita berada di suatu kondisi, di suatu keadaan, situasi yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka janganlah kita minta kepada Allah bahwa dipindah dari kondisi keadaan itu kepada keadaan lain. Jangan kita minta kepada Allah bahwa kita ini dipindahkan kepada keadaan yang lain, karena itu namanya adalah mendikti atas Allah. Hendaknya kita menerima keadaan itu dan berbaik adab beserta Allah, dan inilah merupakan pilihan Allah yang dia utamakan daripada pilihannya sendiri. Kecuali bila mana keadaan yang dia alami saat itu keadaan yang tidak diridhai Allah, dia berada dalam situasi yang tidak diridhai Allah, atau di dalam situasi keadaan yang mencegah dia melaksanakan tugas-tugas keagamaan atau beramal amal saleh,
Nah, maka boleh baginya minta kepada Allah agar dikeluarkan dari situasi itu kepada keadaan yang lain. Nah, itulah tanda orang yang ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, secara rinci lagi para ulama menjelaskan, fal arifu billah idza kana a'zab la yatamanna zawaj. Orang yang sudah kenal dengan Allah itu, apabila dia tidak mempunyai pasangan, baik bujang, duda, janda, dia tidak minta kepada Allah agar diberi jodoh. Nah, ini orang yang arif dengan Allah. Ini bujang atau duda atau janda, kada berpasangan lah. Nah, itu ngarannya satu keadaan. Ini keadaannya bujang, keadaannya kada belaki, kada begini. Inya kada minta kepada Allah agar diberi jodoh, kada minta. Bahkan dia kelola itu keadaan dengan adab yang baik beserta Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dia terima keadaan itu dengan baik, dan dia menganggap inilah sudah pilihan Allah untuk diriku. Nah, kecuali keadaan itu, keadaan membujang atau kada berpasangan tadi sudah mengganggu dia daripada ibadah kepada Allah. Nah, sudah mengganggu dia untuk menjalankan tugas-tugas wirid-wiridnya. Orang kada berpasangan, banyak godaan-godaan, timbul kadang-kadang pikiran syahwat. Nah, dan keadaan itu terus mendesak sehingga membuat dia gelisah, membuat dia sembahyang kada khusyuk lagi, membuat wirid-wiridnya terlantar karena menahan godaan-godaan ini. Nah, kalau sudah demikian halnya, dia boleh minta kepada Allah agar diberi pasangan hidupnya. Nah, selama ibadahnya teratur baik, selama dia bisa menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan, dia tidak akan minta jodoh kepada Allah, karena itu menganggap sudah pilihan Allah yang terbaik bagi dirinya. Nah, itu contoh orang bujang atau duda janda nang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kada minta jodoh lawan Tuhan, apalagi mencari jodoh manusia ke situ kamari. Lawan Tuhan aja kada minta jodohnya. Wa idza kana faqiran la yatamanna al-ghina. Apabila dia dalam keadaan fakir. Nah, ini orang yang arif dengan Allah. Dia fakir. Dia kada akan minta kepada Allah kekayaan. Dia terima kefakiran itu dengan ridha, dan dia anggap inilah pilihan Allah untukku yang terbaik, aku menjadi orang fakir. Nah, kecuali apabila sudah kefakiran itu membuat dia terganggu ibadah kepada Allah, apabila kefakirannya itu sudah menghalanginya berbuat amal-amal yang saleh, nah maka di saat itu dia bisa memohon kepada Allah agar dipindah daripada orang fakir menjadi orang yang berada atau orang kaya. Nah, ini sudah fakirnya sudah sulit nih, sudah kada bisa lagi beribadah kepada Allah. Nah, sudah kada kawal lagi melaksanakan wirid-wiridnya, sudah kada bisa lagi menuntut ilmu karena kada berduit. Menuntut ilmu perlu duit. Ini sudah kada berduit lagi.
menuntut ilmu kada kawa lagi, pikiran kada karuan, beribadah sudah kada nyaman lagi. Nah, di saat itulah dia boleh mohon kepada Allah agar diberi kecukupan, diberi Allah kekayaan. Selama kefakiran itu tidak menghalangi ibadahnya, selama kefakiran itu tidak menghalangi wirid-wirid agamanya, nah maka di saat itu dia ridha dengan keadaan itu dan tidak minta agar dikayakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza kana maridan la yatamanna sihhah. Apabila dia sakit, dia tidak ingin sihat. Dia tidak ingin sihat. Ini sakit. Tapi dalam keadaan bisa melaksanakan tugas-tugas keagamaan, bisa beramal saleh. Sakit ini tidak akan diusahakan untuk disembuhkan. Dan dia tidak akan minta kepada Allah kesembuhan. Tetapi kalau sakit ini sudah mengganggu, nah tugas-tugas keagamaannya, sakit ini sudah mengganggu wirid-wiridnya, sakit ini sudah mengganggu menuntut ilmunya, nah di saat itulah dia minta kepada Allah kesembuhan dan kesehatan. Nah demikian antara lain contoh-contohnya. Kalau kita dalam keadaan dan keadaan itu tidak kita senangi, keadaan itu tidak kita ingini, maka diamlah kita pada keadaan itu, ridhalah pada keadaan itu, jangan minta keadaan lain kepada Allah. Kalau kita masih bisa beribadah kepada Allah, kalau kita masih bisa melaksanakan tugas-tugas keagamaan kita, nah itulah tandanya orang yang ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.